SDT Angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi budi pekerti, Inarso Sungkilodo, Madya Mangunkarsa, dan Uri Handayani. Yang pertama, Inarso Sungkilodo. Kita sebagai seorang pendidik mampu menjadi teladan, pemimpin, contoh kebijakan yang patut ditiru, baik untuk dicontoh oleh orang lain, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lain. Yang kedua, Madya Mangunkarsa. Artinya, kita sebagai guru, sebagai pendidik, mampu memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, dan cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Yang ketiga, Uri Handayani. Kita sebagai pendidik mampu mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Dasar pendidikan yang menuntun. Menuntun di sini adalah menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana nanti anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan perubahan yang terjadi, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri dan pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan keadaannya, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama yakni cara mewujudkannya, hidup dan menghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, afektif, sehingga dapat menciptakan karya, yaitu psikomotorik. Refleksi modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pengalaman baru yang saya peroleh tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadikan landasan bagi para guru dalam proses pembelajaran dengan siswa. Kita sejatinya sebagai seorang guru harus dapat memperlakukan siswa sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita harus mampu memberikan semangat, motivasi, dan dorongan moral kepada siswa. Hal yang akan saya lakukan dalam mendalami, mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu selalu berusaha melakukan proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 meliputi dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberikan motivasi dan bimbingan sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya di lingkungan peserta didik. Selanjutnya, mampu mengintegrasikan penanaman budi pekerti dalam setiap pembelajaran dengan memberikan contoh yang baik pada peserta didik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan atau strategi yang mengikuti perkembangan zaman pada abad ke-21. Yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu yang pertama, pembelajaran berorientasi pada peserta didik, contohnya dengan diskusi kelompok.
Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran untuk melatih kemampuan komunikasi peserta didik. Dan yang keempat, pembelajaran berorientasi HOTS untuk melatih keterampilan abad 21 4C, kreatif, kritis, kolaborasi, komunikatif. Konstruksi proses pembelajaran, imersio sosiologi. Suasana pembelajaran di kelas yang kita lakukan dengan mengingatkan kepada siswa untuk selalu disiplin, tanggung jawab, dan tidak ada perundungan dalam dunia pendidikan. Konstruksi proses pembelajaran yang kedua, imaggio manguverso, di mana kita sebagai seorang pendidik mampu memberikan suasana pembelajaran dengan memberikan semangat dan motivasi kepada para siswa. Konstruksi proses pembelajaran yang ketiga, yaitu Wuri Handayani, di mana kita sebagai seorang pendidik mampu memberikan suasana pembelajaran dengan memberikan dorongan moral dan semangat pada peserta didik. Kodrat alam, suasana pembelajaran dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi, lingkungan, dan budaya peserta didik. Selanjutnya, konstruksi proses pembelajaran kodrat sains, di mana seorang pendidik mampu memberikan suasana pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, literasi, dan melatih keterampilan abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan profil belajar Pancasila. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak.